Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich, Roman Abramovich. What's up the Chelsea? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-216. Pertandingan yang sangat-sangat melelahkan guys. Hingga menit terakhir Chelsea akhirnya berhasil membungkus kemenangan 3 poin atas Fulham dengan membalaskan dendam di mana di match lalu di Stamford Bridge sekitar di bulan Desember kita kalah 2-1. Kali ini kita saat bertandang ke Fulham kita menang 2-1. Oke, sebelum kita lanjut membahas detail terkait pertandingan review match antara Fulham versus Chelsea. Seperti biasa, sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, di pekan ke-33, pertandingan kira-kira sekitar masih ada 5 pertandingan lagi Chelsea akhirnya dapat membalikan keadaan dari awalnya mereka tertinggal 1 gol atas Fulham, tapi lewat penampilan brilian dari Pedro Neto, Chelsea dapat membalikan keadaan melalui assist Pedro Neto kepada Tariq George di gol pertama dan juga gol spektakuler dari Pedro Neto dengan mencetak gol kedua di pertandingan kali ini di menit ke-93 atau 94 ya dari sisa dari additional injury time 6 menit. So, congratulations Chelsea, congratulations. Good job Pedro Neto. Unfortunately, kita sudah punya Madueke dan juga Jackson yang turun sejak awal, tapi banyak sekali peluang yang disia-siakan. Beberapa kali crossing di depan muka gawang, tapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Ya, berkali-kali Jackson ini tipikal pemain yang bukan striker yang right man in the right place, timingnya selalu salah. Ya, bahkan hampir saja dia mencetak gol bila dia dapat mengeksekusi dengan baik crossing yang diberikan oleh Pedro Neto. Dan perubahan itu dapat baru terjadi setelah Madueke dan Jackson itu keluar digantikan oleh Jadon Sancho dan juga Tariq George. Dan kita bisa lihat di sini line up yang diturunkan Sanchez. Oh my God. Gol dari Iwobi itu sebenarnya tendangannya tidak terlalu keras ya. Makanya the worst rating terburuk di pemain Chelsea di pertandingan kali ini itu adalah Robert Sanchez. Ya, itu sebenarnya bolanya tidak terlalu keras tendangannya dan semestinya dapat diblok. Tapi apa boleh buat? Sanchez is Sanchez, guys. Ya, what do you expect? Ya. Dan juga kita bisa lihat Enzo Maresca terus konsisten mempertahankan Sanchez sebagai goalkeeper utama dari Chelsea. Ini yang CBC tidak paham, berkali-kali bahkan membuang Petrovic begitu saja, dan Petrovic membuktikan di Strasbourg dia penampilan gol terbaik tidak hanya dalam penyelamatan tapi juga dalam kontribusi bola dari passing ke depan, saling membagikan bola ya, dia the best rating kiper di Liga Prancis. Jadi sangat mengherankan bila Enzo Maresca menyingkirkan dia karena dia merasa dia butuh kiper yang dapat mendistribusikan bola, sedangkan sebaliknya Petrovic itu dapat membuktikan di Strasbourg dengan pendistribusian bola yang sangat-sangat baik. Ya.
justru Sanchez, kiper ketiga dari Brighton, ya, kiper ketiga, pilihan ketiga itu malah dibeli dan jadi kiper pertama dari Chelsea. Something wrong dengan manajemen Chelsea yang sudah CBC bahas berkali-kali, mulai dari dua sporting director, Paul Winstanley terutama dari Brighton, dan juga kiper, goalkeeper, head, ya, head goalkeeper coach itu adalah Ben Roberts, juga dari Brighton, di mana CBC sudah singgung di video-video sebelumnya, ya. Jadi makanya banyak background dari Brighton di back office dari Chelsea. Tidak heran Robert Sanchez terus diberikan kepercayaan, ya. Bahkan sudah bisa dipastikan di musim ini Robert Sanchez itu adalah kiper, atau bukan kiper, pemain di Premier League yang berkontribusi menciptakan blunder yang berakibat gol musim ini. Oke, di right back ada Rhys James yang dia bermain masuk sebagai inverted right back, sehingga dia double pivot bersama Caicedo, tapi ya dia melakukan kesalahan, bola direbut, di mana itu adalah awal gol pertama dari Iwobi, mencetak gol dari ya, jarak dekat dengan kotak penalti, guys. Kemudian Chalobah, penampilannya sebenarnya ada beberapa kali dia melakukan umpan krusial cukup baik, ya. Dan Colwill, ya, masih perlu banyak belajar lagi, jam terbang mesti ditingkatkan lagi. Kemudian Cucurella, dengan dia bermain sedikit ke belakang, ya, dan dia melakukan beberapa kali overlapping tapi tidak terlalu signifikan, jadi dia lebih menguasai di lini pertahanan Chelsea. CBC rasa dia lebih baik, ya, dengan bermain sedikit menahan diri ke belakang, yaitu mengandalkan left center back, sehingga Chalobah itu di right center back dan Livakovic di central center back. Sehingga ini yang kita harapkan, sesekali saja Cucurella itu melakukan overlapping. Kemudian Caicedo dan Enzo Fernandez, ya, ini sangat terbukti tanpa mereka berdua, meskipun ada Palmer di situ, kita tidak bisa apa-apa, guys, ya. Jadi Caicedo dan juga Enzo Fernandez itu adalah pilar utama dari Chelsea, dan memang mereka berdua ini tidak tergantikan, di mana kita bisa lihat saat melawan Legia Warsaw kemarin itu Chelsea sangat-sangat keteteran, bahkan kalah 2-1. Kemudian attacking midfielder, lagi-lagi Cole Palmer belum menemukan sentuhan magisnya. Begitu juga dengan Jackson di striker yang tadi CBC sudah singgung di awal, dan Madueke juga, ya. CBC tidak tahu lagi mesti bilang apa kepada trio pemain ini. Madueke, Palmer, dan juga Jackson sangat-sangat flop sejak di Desember. Sejak mereka cedera hingga mereka kembali bermain, baik Jackson maupun Madueke, mereka gagal untuk stepping up, ya. Kemudian Pedro Neto, ya, ini yang CBC bilang dia ini adalah pemain player of the match di pertandingan kali ini. Dan pemain cadangan yang turun itu ada Jadon Sancho, bermain sedikit lebih baik dibanding Madueke, dan juga Tarik George yang mobility-nya itu lebih agile, sehingga Nicholas Jackson CBC rasa itu yang bermain tidak dapat memaksimalkan peluang demi peluang. Ya, CBC tidak paham lagi bagaimana Enzo Maresca ini dalam melakukan training, ya, khususnya buat lini serangan dari Chelsea. Ya, kita bisa lihat di sini Chelsea saat ini berada di posisi ke-5, guys, ya, di bawah Man City dan juga
di bawah Newcastle, di mana selisih dengan Newcastle itu ada 2 poin, mereka 59, Chelsea itu 57. Kemudian di bawah Chelsea yang belum bermain itu adalah Nottingham Forest 32 pertandingan yang sudah dijalankan, sedangkan Chelsea sudah 33. Nottingham Forest saat ini 57 poin, sama poinnya dengan Chelsea dan juga Aston Villa di peringkat ketujuh dengan 57 poin. Jadi tiga tim ini sama-sama poinnya ya guys. Dan jangan lupa eh, Newcastle dan juga Manchester City itu mereka dapat pertandingan-pertandingan yang lebih ringan dibanding dengan Chelsea dan juga Nottingham Forest. Sehingga Chelsea di 5 pertandingan terakhir itu tersisa yang dapat di save selain mestinya Ipswich kemarin itu ada eh, tadi itu Fulham berhasil didapatkan full point 3 poin. Kemudian next match itu adalah Everton di tanggal 26 April. Eh, Pertandingannya cukup early ya. 18.30 hari Sabtu. Kemudian setelah itu Chelsea akan melawan Liverpool guys ya di tanggal 4 Mei. Setelah itu Chelsea akan menghadapi Newcastle, sangat-sangat berat ya. Semua ini yang dihadapi itu papan atas ya. Liverpool, Newcastle, terus kemudian Manchester United meskipun mereka kalah melawan Wolves. Meskipun mereka kalah di kandang sendiri 0-1 oleh Wolves, tapi seperti kata CBC, saat MU melawan Chelsea, MU itu entah kerasukan apa, mereka itu selalu tampil brilian ya, sehingga Chelsea harus bersusah payah mengalahkan MU. Setelah itu, Chelsea akan menghadapi di pertandingan klimaks penutupan musim akan menghadapi Newcastle, ya Nottingham Forest, guys. Ya, jadi sangat-sangat berat perjuangan. Ya, apakah bisa tembus 5 besar untuk lolos UCL dengan pertandingan seperti ini? Ya, secara kalkulasi iya, tapi secara nalar itu akan sangat sulit. Kecuali BBC kemarin sampaikan adanya mujizat dan juga Enzo Maresca tidak mempertahankan formasi dan juga style of play dari Chelsea yang saat ini kita bisa tahu semua bahwa ini tidak berjalan dengan baik dan unfortunately Malo Gusto juga nampaknya eh, cedera paha ya, ketarik sehingga dia digantikan oleh Tosin. Ya, hopefully dia tidak menderita cedera yang cukup parah sehingga dia dapat diturunkan di pertandingan berikutnya. Dan CBC berharap dengan kita melihat 3 pertandingan terakhir melawan Ipswich, kemudian Legia dan juga Fulham, mestinya Enzo Maresca dapat melihat bagaimana reaksi dari Chelsea dan style of play yang dirubah di pertandingan di awal babak pertama hingga di pertengahan babak kedua, ya di mana CBC lihat ada perubahan dalam style of play di mana mereka lebih agresif untuk mendistribusikan bola dan juga tidak berlama-lama memegang bola yang berakibat salah satunya Chris James itu terjatuh dan dicuri bolanya. Ya itu yang CBC harapkan ya. Bermain lebih cepat lagi, bermain lebih fluid dan juga melakukan breakthrough ball. Dan kita harapkan Tarik George itu yang akan diturunkan ke depannya mengisi posisi dari striker daripada Nicholas Jackson karena berkali-kali sekitar CBC kalau tidak salah ingat ada sekitar 4 atau 5 ya peluang crossing di depan gawang tapi dia ini bukan tipikal orang
di tempat dan waktu yang tepat. Sehingga beberapa kali saat di crossing semestinya itu ada yang menyambut, tapi tidak ada yang menyambut bola-bola crossing dari Pedro Neto maupun dari Madueke ataupun dari Jadon Sancho. Ya, I think that's all guys di episode ke-216 dari episode kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. Dan juga CBC ucapkan selamat Paskah buat teman-teman yang merayakan dan memperingatinya. Happy Easter dan juga Happy Holiday buat kita semua. Jangan lupa besok Monday guys. So happy Monday and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.